Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Nur Amin Kreatif Bontang. Wali Kota Bontang membuka rapat terkait dengan kota layak anak. Ini Bapak Wali Kota menghadiri rapatnya penyusunan rencana aksi daerah kota layak anak. Yuk kita lihat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dari Kota Bontang, Bapak Basri Rasul Ipek. Izinkan saya, mohon maaf. Sebelum acara kita mulai, demi kelancaran kegiatan kita hari ini, mari kita sejenak menundukkan kepala berdoa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat. Yang saya hormati Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Agama Sumatera, terus para Kementerian Agama, Pak Menteri Tani, Sekretaris Akademi, ini seperti saya ini. Saya selamat pula seluruh unsur OPD, Bapak Litbang, Camat dan Lurah atau yang mewakili, Ketua gugus tugas PLA, Ketua Forum Anak. Wali Kota Bontang Bapak Barase menghimbau kepada semua bahwa kita harus menyayangi anak itu adalah masa depan kita, generasi penerus kita. Untuk itu kita harus tetap memberikan perhatian khusus kepada anak. Nah, ini untuk menunjang masa depan kita sendiri dan masa depan bangsa dan negara itu sendiri. Saya lihat kelompok hari ini sangat tidak cukup untuk memuat peserta. Kalau kategori sekarang ini itu menjaga jarak, karena perjalanan itu sekarang minimal maksimal 20% dari kapasitas ruangan. Nah, ini separuhnya lebih, ini tinggal seperempat aja tersisa. Nah, kali-kali di atas kan banyak ruang yang luas, supaya kita menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Maka saya Pak Bahar sampaikan untuk sementara seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan kita tidak mengabaikan peredaran Mendagri dan surat dalam kota. Ini demi keselamatan kita bersama. Karena ini penting, tapi jauh lebih penting kesehatan kita bersama. Yang kedua, saya sampaikan bahwa berdasarkan informasi data yang ada di Kementerian Dalam Negeri, Bontang ini posisinya di warna orange. Warna orange itu dibuat satu digit jadi merah.
Kontan saat ini kemarin saya informasi lain belum saya buka, proses terakhir kita berada di angka 42, konfirmasi kemarin 73, dan kemarin ada 2 orang meninggal. Dan kita galakkan untuk razia, tapi 1 minggu ini kita mesti melaksanakan preventif terhadap seluruh tempat-tempat kegiatan maupun kafe-kafe, bahkan sebagian kita tutup sebelum pusat wanita yang menyangkut tempat wisata dan olahraga. Karena kita dimelayani oleh 10 kelurahan warna merah, 4 warna oranye, 1 warna kuning. Jadi tidak ada 20 itu. Nah, kita lihat ini harus menjadi contoh pada masyarakat. Bahkan saya sudah menegaskan secara tegas dan keras bahwa kita sebagai aparatur di rumah kita ini harus memberikan informasi yang baik pada masyarakat, informasi yang sejuk pada masyarakat. Kita tidak boleh mengeluarkan statement-statement yang bertentangan dengan amanat pemerintah pusat. Bahwa COVID ini memang ada dan sangat berbahaya untuk kita semua. Termasuk vaksin itu salah satu upaya dalam rangka pencegahan. Karena masih ada setengah dari kita semua bahwa vaksin itu nggak usah bahaya, malah justru itu bisa mematikan kita. Itu karena mungkinnya terjadi tertiba. Vaksin ini justru diberikan untuk dalam rangka menjaga bantu untuk masalah itu. Apalagi di Facebook mengeluarkan statement-statement yang kontradiktif, yang membuat masyarakat bisa justru bertanya-tanya ataupun semacam. Nah, saya kemarin sampaikan kalau ada pendapat begini pasti akan memberikan tindakan disiplin. Bapak Ibu, kolon itu adalah musuh kita bersama dan harus kita benar-benar yakini bahwa itu ada dan sangat berbahaya untuk kita semua. Pada yang baru ini, varian Delta ini sangat berbahaya. Malah disarankan dari Kemenkes untuk berlapis kita punya masker, karena kita lewat saja dengan mereka, maka kita bisa kena. Kemarin 2 orang meninggal di Kota positif, jadi 3 itu yang baru. Mudah-mudahan sampai di situ dan kita di sini seolah kita sehat semua. Jangan kalau stres. Ya. Kalau punya suami, ajak suami bercanda, bikinkan kopi susu, pisang goreng dan semacam. Kalau punya istri, ajak istri untuk bercanda, karaoke di rumah bersama-sama. Jangan ajak istri yang lain untuk karaoke ke tempat yang lain. Itu bahaya lagi itu. Bapak Ibu ya hormati, Ibu narasumber, Pak Asisten dan Kepala Badan. Saya ucapkan terima kasih karena memang Bontang ini sangat layak untuk menjadi kota layak anak. Minggu kemarin, yang lalu, kita semua ikut melaksanakan diskusi, bahkan kita persentase untuk penilaian Bontang sebagai kota layak anak. Mudah-mudahan benar-benar Bontang ini mendapatkan kembali semua prestasi sebagai kota layak anak. Bahkan tanggal 14 nanti Kota kembali persentase terkait masalah Mahira. Ya, Mahira itu bukan ibu Mahira, tapi Mahira ini adalah seperti data rumah ibadah ramah anak. Alhamdulillah kita ada komitmen terkait itu karena anak ini adalah generasi penerus bangsa. Anak ini akan tumbuh besar dan mempunyai kedudukan yang sama, dan yang nantinya akan melanjutkan tongkat historik kepemimpinan. Dan anak inilah aset kita yang harus kita jaga, harus kita rawat sebagaimana mestinya. Nah, di Kota Bontang yang penduduk 184.000 jiwa, maka komposisi anak 30% atau kurang lebih sekitar 60.000 lebih anak di Kota Bontang ini. Ini tentu perlu mendapatkan perlakuan yang sama. Yang mungkin tidak semua bapaknya nggak ada pertanyaannya bapaknya. Pak Tuli ketawa itu nanti ini kayaknya Pak Tuli semua untuk bapaknya yang jaga. Yang terakhir perlindungan khusus anak. Jadi anak juga wajib mendapatkan perlindungan khusus anak.
Maka dan Konvensi Anak ini pemerintah Bontang berupaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat serta dunia usaha yang terencana dan menyeluruh yang berkelanjutan dalam sebuah kebijakan. Kita sudah punya perda tentang kota layak anak. Nah, dan ini harus kita mantapkan lagi melalui sebuah kegiatan. Disampaikan tadi Pak Kadis bahwa kita harus mempunyai rencana aksi daerah kota layak anak yang di atas itu LKD dan KMA. Nah, di samping itu kita telah mendapatkan arahan dari tim evaluasi KMA. Bentuknya rencana aksi daerah ini terkait dengan kota layak anak. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, diharapkan setelah disusunnya RADKL ini, maka pembangunan ke depan, perspektif untuk anak di Kota Bontang ini semakin terencana dan terarah. Sehingga untuk mewujudkan Kota Bontang sebagai kota anak benar-benar bisa optimal. Nah, kenapa? Karena urusan perlindungan anak ini ada tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab guru-gurunya, apalagi sekarang ini dari sekundari, tapi yang terutama tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mempunyai anak. Tapi yang lain, dan walaupun misalnya tidak terkait dari gugus tugas anak ini, tapi opini yang lain juga harus ikut serta menjaga dan harus bersinergi, berkolaborasi. Nah, bahwa kita sepakat bahwa anak itu adalah tanggung jawab kita bersama, anak itu adalah merupakan masa depan kita, aset kita dan penerus apa yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, seperti itu. Nah, sehubungan tersebut, maka pemerintah Kota Bontang di tahun ini target kita sudah memiliki dokumen dan ini tahapannya. Dokumen terkait masalah RAD dan KMA. Nah, supaya ingat yang kita susun juga ini supaya sejalan juga dengan visi misi saya dengan Terima kasih atas kehadirannya Pak.